Saat Nobita masih kecil, dia tersesat dan menabrak pohon, dan ulat-ulat dari pohon itu berjatuhan menimpanya. Tanpa daya, dia terduduk di tanah dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul di belakangnya. Dia mengambil sebatang ranting dan membersihkan setiap ulat dari tubuh Nobita. Kemudian gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan membantu Nobita berdiri. Tetapi sayangnya, sekarang Nobita tidak bisa mengingat seperti apa rupa gadis itu. Suatu hari, ayah datang membawa album foto dan meminta bantuan Doraemon. Paman di album itu selalu melindungi ayah saat dia mengalami masa sulit. Tapi paman itu tiba-tiba pindah baru-baru ini dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ayah bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Ayah bertanya apakah Doraemon memiliki cara untuk menemukan paman itu. Bagi Doraemon, itu adalah hal yang mudah. Dia mengeluarkan alat dari sakunya yang disebut pintu kapan saja. Yang harus dilakukan hanyalah menyebut nama orang yang ingin dia temui. Dan orang itu akan muncul tepat di belakang pintu. Setelah mendengar itu, ayah pun memutuskan untuk mencobanya. Ketika pintunya terbuka, pria yang berdiri di sana memang paman dari album itu. Keduanya lalu duduk, bersemangat dan mengobrol seolah mempunyai segudang cerita. Penyesalan ayah yang sudah lama akhirnya teratasi. Sebagai ucapan terima kasih, ayah berjanji akan membelikan Doraemon banyak dorayaki. Melihat betapa hebatnya alat itu, Nobita memutuskan untuk menggunakannya untuk mencarinya. Tetapi saat itu dia begitu ketakutan hingga tidak bisa mengingat namanya sama sekali. Yang bisa ia ingat hanyalah pada saat gadis itu mengantarkannya kembali ke gurunya. Yang membuat Nobita mendapatkan ide mengapa dia tidak bertanya saja kepada gurunya. Meskipun guru kelas 3-nya sudah lama dipindahkan ke sekolah lain, menggunakan alat ini seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Saat Nobita menyebut nama guru itu dan membuka pintu, gurunya berdiri di sana persis seperti apa yang dia ingat. Tetapi ketika dia bertanya tentang gadis itu, gurunya itu juga tidak terlalu ingat. Setelah keluar dari pintu itu, Nobita masih tidak bisa menerima fakta ini. Lalu ia pun pergi menemui Giant dan Suneo dan bertanya apakah mereka mengingat kejadian itu dulu. Tetapi keduanya mengatakan tidak mengingatnya sama sekali. Tanpa pilihan lain, Nobita membuka pintu untuk memanggil semua teman sekelasnya pada zaman dulu. Tetapi jumlah mereka yang begitu banyak hingga hampir merusak pintu karena berdesakan. Untungnya, Doraemon pulang tepat waktu dan mengembalikan segalanya normal. Setelah mendengar cerita Nobita, Doraemon memberitahunya tentang rahasia alat itu. Kamu juga bisa menemukan seseorang dengan mendeskripsikan detail kejadiannya. Jadi Nobita mengucapkan keinginan untuk bertemu dengan seseorang yang mengantarkannya kembali ke gurunya saat kecil. Saat pintunya terbuka, Giant berdiri di dalam ruangan yang membuat Nobita sangat terkejut. Dia jelas mengingat kalau penyelamatnya adalah gadis kecil yang lembut. Bagaimana bisa berubah menjadi Giant yang pemarah? Meski sangat kecewa, dia tetap berterima kasih kepada Giant karena telah menyelamatkannya dari ulat. Giant akhirnya mengerti apa yang dibicarakan oleh Nobita dan mengatakan dia bukan yang menyelamatkannya. Yang dia ingat hanyalah saat dia menemukan Nobita. Nobita sudah dibawa oleh seorang gadis kecil dan dia hanya membantu. Hal ini membuat Nobita bisa mendeskripsikan kejadiannya lebih detail. Di balik kilatan cahaya putih, seseorang yang muncul di baliknya adalah seorang gadis kecil dengan kuncir dua.